Salam sehat untuk kita semua. Walaupun suasana seperti ini, kita tidak dapat belajar seperti biasanya tatap muka di dalam kelas, kita pantas bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesehatan kepada kita. Baiklah anak-anak kami, ya semangatlah kita selalu supaya kita bisa belajar dengan baik. Hari ini Bapak memberikan materi pembelajaran. Ya, seperti yang sudah kamu ketahui, di kelas 2 ini, mata pelajaran atau mapel yang Bapak berikan adalah instalasi penerangan listrik. Sebelum Bapak menjelaskan materi instalasi penerangan listrik, maka pertama sekali Bapak menjelaskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk pengetahuan yaitu memahami instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik atau PUIL. Sedangkan kompetensi dasar untuk keterampilan menerapkan instalasi penerangan satu fasa sesuai Peraturan Umum Instalasi Listrik. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi, peserta didik mampu 1. Menjelaskan ruang lingkup instalasi penerangan satu fasa menurut PUIL. 2. Mengaplikasikan simbol-simbol pada gambar instalasi penerangan. Peta konsep di sini. Instalasi penerangan satu fasa itu terdiri dari 1. Instalasi penerangan satu fasa menurut PUIL. Yang kedua, standarisasi notasi nama dan simbol instalasi penerangan. Baiklah, kita lanjutkan kepada materi pembelajaran. Apa saja materi pembelajaran di dalam instalasi penerangan satu fasa menurut PUIL itu? Yang jelasnya di sini bahwa pertama sekali kita harus dulu mengerti atau apa sebenarnya kepanjangan daripada PUIL. PUIL itu adalah Peraturan Umum Instalasi Listrik. Sekali lagi, Peraturan Umum Instalasi Listrik. PUIL terbaru yang dipergunakan adalah PUIL 2011. Jadi ada perubahan setiap tahunnya. Peraturan yang mengandung persyaratan wajib yang harus dijadikan pedoman dalam pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Ini dikatakan tadi di sini bahwa PUIL itu harus wajib ya sebagai pedoman untuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Kemudian, setelah kita mengetahui tadi kepanjangan daripada PUIL itu, maka kita harus mengerti tujuan dari Peraturan Umum Instalasi Listrik itu di Indonesia. Ya. Apa tujuannya? Yang pertama, melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Melindungi manusia. Yang kedua, keamanan instalasi dan peralatan listrik. Keamanan instalasi dan peralatan listrik. Apa itu peralatan? Ya, misalnya tadi di sana alat-alat yang kita gunakan untuk memasak instalasi. Yang ketiga, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Ini menjaga gedung, bukan hanya manusianya, tetapi gedungnya. Gedungnya ini mengapa seperti itu kejadian? Di sana sini kita dengar ada hubung singkat atau korslet. Dikarenakan apa itu? Dikarenakan ada gangguan listrik. Ya, banyak di sana akibatnya. Yang keempat, menjaga ketenaga listrikan yang aman dan efisien. Inilah merupakan tujuan daripada
peraturan umum instalasi listrik dibuat di Indonesia. Kemudian, setelah kita mengetahui tujuannya, maka kita harus dapat memahami standarisasi notasi nama dan simbol pada instalasi penerangan. Notasi nama, apa itu notasi nama? Huruf atau angka yang mewakili suatu komponen atau fungsi komponen. Ya, contohnya di sana notasinya. Kalau dikatakan di situ R, berarti itu namanya resistor. Contohnya LDR. Kemudian S di sana notasinya. Itu nama apa itu? Saklar. Contohnya saklar instalasi atau pasbetan. Itu merupakan notasi nama. Kemudian notasi simbol. Notasi simbol adalah penggunaan gambar atau lambang yang telah disepakati untuk dipergunakan mewakili suatu komponen, dalam hal ini komponen kelistrikan. Nah, ini. Jadi contohnya di sana kita lihat ada lambang. Ya, lambang seperti ini menyatakan adalah hantaran fasa. Kemudian nomor 2 ada di sana lambang. Lambang itu menyatakan lambang lampu TL. Jadi semua nantinya yang digunakan untuk peralatan listrik di dalam pemasangan instalasi itu harus kita dapat mengerti, membaca daripada notasi simbol. Jadi untuk itu, para anak didik kami yang baik hati, supaya puil yang sudah digariskan di dalam puil itu benar-benar dapat terlaksana, maka marilah melaksanakan isi atau peraturan yang sudah digariskan di dalam puil. Jadi untuk hari ini, anak didik, cukup sampai di sini materi yang Bapak berikan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Lain kali kita bertemu. Salam sehat.